CGP Angkatan 7 dari Manggarai Timur. Pada siang hari ini saya akan berdiskusi dengan Bapak tentang kasus dari siswa atau kasus selama Bapak memimpin di sini yang mengandung unsur dilema dalam pengambilan keputusan. Jadi karena itu kira-kira selama Bapak memimpin pernahkah ada kasus yang mengandung unsur dilema, terus keputusan yang Bapak ambil dalam kasus dilema itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang baik siswa maupun guru, terutama itu hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan. Kalau kita menerapkan sebetulnya disiplin itu dengan tidak melihat pertimbangan secara psikologi, terutama bagi ibu-ibu yang yang mempunyai urusan keluarga segala macam itu, ya memang susah. Soal kehadiran pagi misalnya, itu kan rata-rata banyak ibu-ibu yang punya anak. Jadi ketika kita menerapkan betul disiplin bahwa setiap hari harus datang jam 7 tepat, sementara ada ibu-ibu yang masih mengurus anak untuk ke sekolahnya, atau kesemangat untuk anak sekolahnya, maka disinilah ya sangat dilema untuk kita berbuat apakah sebuah keputusan kaitan dengan disiplin itu harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan oleh semua orang atau tidak. Maka ini juga menjadi sebuah dilema, sehingga kadang-kala kita selalu pertimbangan dari segi kemanusiaan. Keputusan itu tetap diambil bahwa setiap orang wajib jam 7. Sedangkan ya kekhususan bagi ibu itu tertentu yang punya anak yang masih harus butuh pelayanan bimbingan pada pagi hari itu, ya memang terpaksa untuk mereka ada pengecualian. Itu salah satunya, itu kaitan dengan guru. Sedangkan untuk siswanya memang kadangkala kaitan dengan soal kemampuan anak antara aturan lembaga bahwa bagaimana mereka terutama kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi kadang-kadang dari segi aturan itu kan bahwa setiap anak itu harus memenuhi kewajibannya, termasuk bayar uang sekolah segala macam. Tapi pada situasi tertentu ya kita memahami kemampuan mereka atau kemampuan orang tua mereka yang membuat mereka bahwa kalau mereka tidak ikut ujian misalnya, atau tidak di sekolah karena mereka belum bayar, itu juga repot. Berarti akan membuat masa depan mereka akan suram. Jangan sampai nanti karena keputusan itu membuat ya anak-anak itu tidak sekolah. Tetapi apapun, sekolah tetap menerapkan sebuah peraturan akademiknya atau keputusan akademiknya bahwa ya apapun setiap siswa wajib untuk mentaati aturan dan juga segala kewajiban mereka harus penuhi. Tetapi itu tadi kembali untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya antara ya pertimbangan soal kemanusiaan dengan kemampuan ekonomi anak dengan peraturan akademik sekolah. Begitu, sehingga memang ya di sini kadang-kadang dilematis antara betul-betul kita menerapkan aturan bahwa setiap siswa harus mereka memenuhi kewajibannya dulu, baru mereka berhak mengikuti pelajaran atau ujian. Biasanya pada saat ujian kadang-kala diwajibkan mereka untuk semua persyaratan atau kewajiban terpenuhi. Tapi mau tidak mau itu keputusan sekolah. Dan sekolah memutuskan bahwa ya bagi mereka
ya diberi kelunakan pada saat-saat tertentu lah. Begitu. Jadi ini kadang-kadang keputusan dilematik kita yang kita alami baik dari siswa maupun guru. Itu untuk sementara mungkin. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Mana efek lanjut dari keputusan ini Bapak? Nah, selama Bapak ambil keputusan baik guru maupun siswa. Dampaknya memang ada. Dampaknya memang ada. Kadang-kadang ada teman guru yang mengikuti pola itu, kebijakan itu. Padahal ini kan ada pengecualian. Ada pengecualian bagi yang memang ya, terutama misalnya guru, terutama ibu-ibu yang memang pada saat pagi masih melayani anak untuk bagaimana mereka bisa ke sekolah apa segala macam. Tapi kadang-kala banyak teman lain juga mencoba untuk mengikuti kenapa mereka bisa, kami tidak. Ya, kadang-kala dari laki-laki itu juga sebuah dilema. Tetapi apapun ya, tetap melalui pendekatan untuk bagaimana supaya ya teman-teman yang coba mengikuti itu kita coba arahkan bahwa ini ada kekhususan. Ini soal kemanusiaan ada, ini soal masa depan generasi anak-anak kalau tidak dibimbing lagi. Karena tugas orang tua kan membimbing anak. Jadi buat apa kalau memang masa depan anak hancur hanya karena kepentingan disiplin sekolah gitu. Ya, walaupun ada teman-teman lain yang ada coba untuk mengikuti jejak itu. Jadi itu salah satu efeknya yang kadang-kala dengan keputusannya. Begitu juga siswa kadang-kala melihat dia tidak bayar bisa tetap sekolah, bisa ikut ujian kami. Jadi memang itu, tapi apapun ya kita tetap berupaya untuk menekan hal-hal yang negatifnya untuk bisa tidak diikuti oleh siswa, tidak diikuti oleh teman lain, begitu juga guru. Jadi tidak bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Baik Bapak, jadi selama Bapak memimpin dalam menangani setiap kasus yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam proses diskusi pada siang hari. Terima kasih. Terima kasih banyak juga dari kami. Jadi selamat siang. Saya perkenalkan diri. Saya Yohanes Santing, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kota Gombak. Pada kesempatan ini saya datang di hadapan Bapak. Sebelumnya mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas dari Bapak pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia untuk diajak untuk kita berdiskusi tentang pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema di sekolah ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, pernahkah ada kasus yang mengandung unsur dilema selama Bapak memimpin di sekolah ini? Dan jenis kasusnya kira-kira kasus apa dan bagaimana Bapak mengambil keputusan atas kasus dilema itu? Di sekolah ini pertama bahwa dari segi kasus tidak ada yang luar biasa, kasusnya biasa saja, hubungan antara guru juga sampai untuk sementara sampai saat ini sudah sangat baik. Paling kasus yang dihadapi itu berkaitan dengan paling anak-anak saja. Ya contohnya beberapa waktu yang lalu ya anak ini sudah berbulan-bulan tidak datang sekolah. Kebetulan anak dari tetangga di sini
Mungkin perlu dimasukkan. Iya. Pak RT punya anak ini sudah berbulan-bulan, bahkan mamanya sudah tidak bisa urus di itu hari sampai bawa ke polisi. Sudah itu kami diskusi bersama dengan di sini. Antara lain yang pertama saya minta pendapat dari wali kelas, sesudah itu minta pikiran dari semua teman guru. Ya, rata-rata bahwa itu sudah mereka mungkin tidak mau pusing sudah dengan anak ini, ya sudah keluarkan saja dari sekolah ini. Sementara sudah di kelas 3 anak ini, dilema sudah antara mau keluar atau mau tidak. Ya. Akhirnya bahwa saya muncul suatu keyakinan bahwa sudah pikiran teman-teman seperti itu, sudah dari kelas juga demikian, ya sudah keyakinan saya bahwa kali ini dia memang sikapnya seperti itu, waktu ke depan pasti dia akan baik dan dia akan sadar nanti dan ambil keputusan bahwa dia tetap mengikuti pendidikan sampai sekarang sudah ikut ujian. Itu sudah kasus tidak terlalu berat juga. Artinya bahwa sudah itu sudah kasusnya yang kami hadapi anak-anak itu dengan diskusikan dengan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu, dalam kasus ini Bapak sempat mengalami dilema dalam mengambil keputusan antara kesepakatan bersama Bapak Ibu guru dengan wali kelas dan keyakinan Bapak sendiri. Jadi terima kasih banyak Bapak karena Bapak mengambil keputusan yang sangat tepat. Setelah Bapak memberikan kesempatan terhadap anak ini untuk tetap sekolah, bagaimana sikap dari anak itu? Apakah dia mengikuti secara baik proses pembelajaran setelah melakukan proses bimbingan, atau anak ini hanya datang hadir untuk ujian? Kembali ke belakang lagi, dalam hubungan dengan anak yang sama itu tadi, setelah itu anak itu saya panggil, saya berikan dia kebingungan pikiran tentang bahwa saya melibatkan supaya dia tidak hanya berhubungan dengan di dalam sekolah saja, karena di dalam keluarga dia sudah diasingkan. Di rumah dia sudah tidak tinggal di rumah, dia bahkan tidur luntang-lantung ke tempat lain di bengkelnya. Akhirnya waktu itu saya berikan pikiran begini, kau betul-betul mau sekolah atau tidak? Dia jawab, saya mau sekolah. Saya bilang, kalau betul engkau mau sekolah, maka sebentar engkau pulang ke rumah, panggil bapak mama, duduk bersama di situ, tidak perlu tanya lagi apa. Kau hanya menyampaikan bahwa saya minta maaf mama, bapak terhadap saya punya kelakuan selama ini. Sudah berapa lama engkau sudah lakukan itu saya tidak perlu hitung lagi. Tapi yang penting bahwa engkau melakukan itu, panggil bapak mama, sudah supaya engkau minta maaf di depan mereka. Dan waktu itu, kalau kau sudah melakukan itu, kau datang lagi ke saya, lapor bahwa saya sudah menyampaikan, saya sudah minta maaf kepada mama. Dan terbukti bahwa setelah itu bahwa dia datang bertemu saya di luar, Pak, saya sudah melakukan itu kemarin, saya panggil bapak mama, saya minta maaf di depan mereka. Dan setelah itu dia sudah ikut sekolah dan seterusnya sampai sekarang ikut ujian. Sudah memang itu sudah panjang. Kita punya cerita, kan kita sifatkan kita sebagai guru memang itu sudah kuncinya untuk mendidik mereka.
Oke, baik, banyak untuk waktunya Bapak. Itu sudah. Untuk